Engkau yang terindah Tuhan. Engkau yang termanis dalam hidup kami. Kami mau datang menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Allahku. Haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah, Kau yang terindah. Naikkan pujianmu kepada Tuhan, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Lewat pujian ini, biarlah nama Tuhan dimuliakan, biarlah nama Tuhan diagungkan. Yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis, amin Yesus, di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, kami menyembah-Mu Yesus, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Yesus. Biarlah semua lidah mengaku hanya Yesus Tuhan yang kami sembah. Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau. Kita kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan.
persembahkan. Setiap mulut mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan kami. Yesus adalah Tuhan dan Raja kami. Yesus, haleluya, haleluya. Kami datang menyembah-Mu. Kami menaikkan pujian syukur kepadamu. Kami menyembah Allah yang hidup. Kami menyembah Allah yang ajaib. Kami menyembah Allah yang maha dahsyat. Kami menyembah Allah yang mulia. Yesus, hanya Engkau yang kami agungkan. Hanya Engkau yang kami muliakan. Haleluya, 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 Yesus. Bila mulut bibir kami, setiap kami yang hadir pagi hari ini Tuhan, mulut kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu, menaikkan pengagungan kami kepadamu. Haleluya, 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 Yesus. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang baik bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Katakan Yesus, haleluya. Katakan Yesaya, haleluya. Haleluya, Yesus. Biarlah setiap mulut kami memuji Engkau. Biarlah setiap mulut kami menyembah Engkau. Biarlah setiap mulut kami mengagungkan Engkau. Hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Haleluya, Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami penuh dengan pujian syukur. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Sembah Dia, agungkan Dia, muliakan Dia, tinggikan Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, Tuhan yang selalu ada bersama-sama kita. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kalau engkau mau berterima kasih, serukan kepada Tuhan. Kalau engkau mau bersyukur, serukan kepada Tuhan.
Serulah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Yesus, mungkin kaya saya. Oh, Yesus, anda kamu ku Yesus itu, Yesus. Berteriaklah kepada Tuhan, serukan nama Dia, muliakan nama Dia dengan suaramu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis, hanya Yesus yang kami sembah, hanya Yesus yang kami agungkan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Naikkan suaramu bagi Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Kami cinta Kau, Yesus. Cinta Kau Lebih dari apa yang ada, Tuhan. besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan. Angkat tanganmu bagi Tuhan, naikkan pujianmu bagi Tuhan pagi hari ini. Yesus, kami meninggikan Engkau. Semua lidah kan mengaku dan mengaku Engkaulah Yesus, Yesus Tuhan Raja. Ku sembahkan, ya Allahku, ku tinggikan
Haleluya. Yesus, Tuhan, pagi hari ini kami nikmati hadirat-Mu. Amin. Pagi hari ini Tuhan, ketika kami rasakan ini, kami ada di ruangan ini ya Bapa. Meskipun mulut-mulut kami tertutup oleh masker. Haleluya. Hanya Engkau yang tahu Tuhan, bagaimana kami menyembah, memuji Engkau. Amin. Oleh sebab itu pagi hari ini kami ingin memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau yang layak diagungkan, disembah. Pagi hari ini Tuhan kami ingin memuliakan nama-Mu, Amin. Yesus. meninggikan nama-Mu ya Bapa, Haleluya, Yesus. karena Engkau yang patut diagung. Engkaulah Allah yang agung. Haleluya. Kami puji, sembah Tuhan, bahwa Engkaulah Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa. Pagi hari ini Tuhan kami memuji kebesaran-Mu. Pagi hari ini kami memuji keagungan-Mu. Pagi hari ini kami memuji keperkasaan-Mu Tuhan. Amin. Kedahsyatan-Mu Bapa. Ketika kami hadir saat ini Tuhan, nama-Mu ditinggikan, Amin. salib-Mu ditegakkan. Amin. Yesus. Banyak menarik, banyak orang datang kepadamu. Itulah firman Bapa. Ketika nama-Mu ditinggikan, salib-Mu ditegakkan, maka banyak menarik, banyak orang datang kepadamu Bapa. Oleh sebab itu pagi hari ini kami akan memuji-muji Engkau, memuliakan Engkau. Haleluya. Setiap yang bernapas akan memuji nama-Mu Amin. Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Bapak, layakkan kami, sucikan kami, Haleluya. kuduskan kami menghampiri takhta-Mu. Boleh kami nikmati, boleh kami rasakan pujian penyembahan kami Bapak. Amin. Oleh sebab itu setiap kami yang hadir pagi ini, kiranya Kau pakai, Kau urapi Tuhan. Sucikan, kuduskan, terlebih hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu Tuhan, yang akan melayani. Kiranya urapan-Mu menyertai mereka Tuhan. Haleluya. Pemimpin pujian, para singer, musik, rebana, bahkan seluruh aktivitas Tuhan, bahkan IT yang ada, petugas-petugas aser, kolektan Tuhan, kiranya Kau memberkati semua. Terlebih umat-Mu Tuhan, setiap ruangan yang digunakan pagi ini Kau juga memberkati. Di mana bahkan terlebih rekan-rekan yang kami mengikuti pada streaming Tuhan, Kau juga memberkati di rumah masing-masing Bapak. Pagi hari ini Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak, Ibu Gembala kami, sebagai gembala kami Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan Tuhan. Berikan, oh Tuhan, kemampuan, kebenaran selalu menyertai agar apa yang difirmankan Tuhan terjadi, kuasa mujizat terjadi di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kiranya Kau layakkan, sucikan, kuduskan ruangan ini Tuhan. Kami akan memuji-muji nama-Mu di Haleluya. dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini, kita yang bisa hadir di tempat ini, dan sidang jemaat yang ada di rumah. Kita sama-sama menikmati berkat Tuhan. Kita ada saat ini, kita ada karena kemurahan Tuhan saja yang berlaku dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Pagi hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang layak diagungkan. Hanya Tuhan yang layak dimuliakan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Terima kasih Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari
Bahwa lidah setiap kami yang hadir pagi hari ini akan memuji Engkau Yesus. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan, bahwa kemurahan-Mu lah Tuhan kami ada saat pagi hari ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku kan memuji Engkau Yesus. Puji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Biar setiap lidah kami memuji Engkau. Lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Sekali lagi, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Puji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku Tuhan, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Naikkan penyembah-Mu bagi Tuhan, naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih karena kemurahan-Mu saja, karena kebaikan-Mu saja, karena anugerah-Mu saja. Kami hadir di tempat ini saat ini Bapa. Kami naikkan pujian syukur kami kepadamu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya.
pagi hari ini Tuhan. Kami berseru menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama-sama kami. Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Aku percaya berkat-Mu turun atas kami, atasku melimpah. Amin, amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, angkat tanganmu kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya berkat-Mu selalu turun atas kami dan selalu baru dalam hidup kami. Amin, Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Semua oleh karena kasih setia-Mu, semua oleh karena kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Inilah penyembahan kami kepadamu. Haleluya. Yesus, kami menyembah-Mu. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Ini pengakuan kami kepadamu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Aku percaya, kami percaya. Haleluya. Haleluya. Kebajikan,
mau bersuka, kita mau bersorak bagi Tuhan bagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Saat ini kami datang lagi kepadamu Tuhan, menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Kami angkat tangan kami, angkat tanganku, puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Tetap bertepuk tangan bagi Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan. Kami rasakan kebahagiaan itu. Haleluya. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Tetap tepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau berglori bagi hari ini. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, hey serukan, hey bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi
musik memuji Tuhan. Jemaat tetap bertepuk tangan. Kita bersuka cita karena Tuhan baik dalam hidup kita. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari serukan. Mari serukan. Hei serukan. Hei bawa Yesus sang Raja. Oh mari serukan. Hei serukan. Hei bawa Yesus sang Raja. Mari serukan. Hei serukan. Hei bawa Yesus sang Raja. Mari serukan dan nyanyi. Katakan kita akan merasa bahagia. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. 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 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan berikan korban persembahan kita. Saya persilakan petugas kolektan untuk mengambil posisi. Kita akan baca dalam satu ayat terlebih dahulu. Pada Ulangan 8, ayat yang ke-6. Puji Tuhan, dalam hitungan ketiga kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan takut akan Dia. Puji Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Sandra. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan dalam keadaan sehat. Kami yakin dan percaya Tuhan ini semua karena kemurahan-Mu buat kami semua ya Bapa. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya Bapa kami akan memberikan persembahan. Kami mohon berkatilah persembahan kami ini ya Bapa. Dan biarlah persembahan kami ini boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Memberkati para pemuda yang bertugas ya Tuhan, biarlah mereka boleh lebih lagi setia dalam melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Haleluya, amin. Siaplah langkahku dipimpin oleh Tuhan. Amin. Dan dengan cintanya Dia pimpinku. Tiap langkahku Tuhan pimpin selalu. Ku kirap dan bersuka selalu. Tiap langkahku ku tahu Dia pimpin selalu. Dan jalanku menuju rumahmu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumahmu. Bait kedua kita nyanyikan. Kau rasa jalanku tiada terang, ku terus menengadah kepadamu. Kalau rasa hatiku terus bimbang,
ku serahkan kepada Tuhanku. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Percaya Tuhan dan telah ku takut tiap langkahku. Dia pimpinku di sepanjang jalanku, lewat maut, terus pada rumah-Mu. Tiap langkahku, ku tahu Dia pimpin selalu, dan jalanku menuju rumah-Mu. Dan sekali kelak sampai langkah terakhir, tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Tiap langkahku bawa ke rumah-Mu. Haleluya. Tiap langkah kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Terima kasih atas persembahan yang telah diberikan. Bagi Bapak Ibu Saudara terkasih yang akan memberikan korban persepuluhan, sepulang ibadah ini bisa menyerahkan atau memasukkan di kotak persepuluhan yang ada di belakang. Puji nama Tuhan. Kita tetap mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kita menyembah Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Bangkit berdiri kembali, bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan adalah gunung batu kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu selalu mengangkat kami. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
menerpa, kalau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu mengangkat kami. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, haleluya. Haleluya, Engkau Tuhan yang benar dalam hidup kami. Haleluya. Tidak percuma kami datang pagi hari ini Tuhan. Karena kami menyembah Allah yang benar dalam hidup kami. Karena kami menyembah Allah yang hidup. Allah yang selalu ada bersama kami. Dalam setiap musim hidup kami. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Lebih dan lebih dalam lagi Tuhan dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan. seperti rusa rindu mata air jernih. Amin Yesus. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, Seperti rusa rindu. seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan tak sebanding dengan kasih-Mu Yesus. emas dan perak, Haleluya. tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu.
Kami naikkan puji syukur. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh memuliakan Engkau, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan. Kini kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Tuhan, kami mohon firman-Mu Engkau berikan kepada kami dengan hati yang terbuka. Kami merindukan kebenaran Tuhan, karena kebenaran-Mu lah yang memerdekakan kami. Urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut firman Allah. Amin. Kita tetap berdiri membuka bersama-sama kitab Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Perikopnya adalah orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Pasal 9 ayat 1 kita mulai. 2, 3. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberang sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti pembacaan kitab Ulangan, maka ini ada lebih banyak berbicara mengenai perjalanan bangsa itu pada sebelumnya, ya. Lalu saudara perhatikan bahwa salah satu yang masuk di dalam bagian ini adalah mereka sudah akan memasuki tanah Kanaan. Jadi masa lalu diulangi lagi oleh Musa dan itu disuruh oleh Tuhan untuk supaya mereka memperhatikan dan mereka menghormati Tuhan dan mereka juga memperbaiki keadaan mereka. Sekarang Tuhan menunjuk mereka ke arah depan, bahwa ke depan engkau akan menyeberangi sungai Yordan, ya. Ini berarti mereka sudah memasuki satu tempat yang dijanjikan, saudara-saudara, ya. Suatu tempat di mana dia telah memberitahu sebelumnya bahwa tempat itu adalah tempat yang ada madunya, ada susunya, ada semua yang mereka butuhkan, saudara-saudara.
Nah, di dalam peristiwa atau memasuki tempat ini, Israel diberitahu atau diperingatkan ya, supaya mereka jangan sampai salah. Saudara-saudara, kalau kita ikuti hati Allah, memang Allah menghendaki supaya umat Tuhan itu tidak tersandung dengan hal-hal yang bisa membuat mereka bersalah, saudara-saudara. Antara lainnya yang dikatakan di pasal 9 ini, jangan sampai mereka merasa berjasa kalau dibandingkan dengan keadaan mereka. Kalau saudara baca bagian terakhir tadi, mereka ini sudah dicap Tuhan tegar tengkuk. Dalam bahasa hewan mereka disebut lembu yang tidak bisa diatur. Ya. Dalam bahasa lain mereka tidak mau dikendalikan oleh Tuhan. Kalau saudara membaca di ayat-ayat lain, maka di sana dituliskan di pasal 12 ayat 8, di sana dikatakan mereka masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Ini sifat manusia. Kalau saudara kembali ke pasal 6 kitab Kejadian, maka di sana dikatakan manusia berbuat semaunya sendiri, sakarepe dewe. Jadi pada manusia ada sifat atau ada hal-hal yang buruk yang itu bisa tiba-tiba muncul. Salah satunya merasa berjasa. Saudara-saudara. Nah, ini yang diperingatkan Tuhan kepada bangsa ini, saudara-saudara ya. Bila mereka menduduki tanah Kanaan, maka mereka akan menaklukkan. Saudara perhatikan dalam pembacaan ini, mereka akan menaklukkan setiap raja dengan kerajaannya yang menguasai semua wilayah. Jadi daerah ini, Kanaan ini didiami oleh beberapa bangsa yang mempunyai posisi yang kuat, saudara-saudara ya. Penduduk Kanaan bukan orang yang lemah. Ya. Penduduk mereka adalah besar-besar dan kuat-kuat. Ada di sana disebut penduduk atau orang enak. Dalam penelitian mereka mempunyai leher yang panjang-panjang dan tinggi, saudara-saudara. Mereka mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kota-kotanya bertembok, kokoh, berlapis, tidak mudah ditembus. Jadi saudara bisa melihat sedikit gambaran Allah telah memberitahukan bahwa di sana ada satu kekuatan yang menunggu bangsa Israel. Ya. Satu kekuatan yang menantang siapapun yang memasukinya. Israel sendiri bangsa yang kecil. Alkitab mengatakan ya. Senjatanya tidak lengkap. Atau untuk menghadapi satu peperangan yang dahsyat, Israel tidak punya kekuatan. Ya. Mereka tanpa wilayah sebagaimana suatu bangsa. Mereka dicabut dari satu bangsa. Jadi mereka tidak merupakan satu bangsa yang kuat secara fisik. Saudara-saudara. Ya. Jadi bangsa ini adalah satu bangsa yang kalau dibandingkan dengan kekuatan Bani Enak yang ditakuti itu, kata Alkitab, maka bangsa Israel tidak mungkin. Ya. Kita coba melebar dan melihat pengalaman ya, bagaimana bangsa ini kecil. Ya. Bangsa ini kalau dibanding kekuatan senjatanya dengan kekuatan negara-negara di sekitarnya berbeda begitu jauh.
Tetapi jangan lupa ada siapa di dalam bangsa itu. Ini yang harus kita harus perhatikan. Siapa sebenarnya di belakang atau yang berada, yang membackup bangsa ini. Karena bangsa ini, kalau kita baca di pasal 14, mereka disebut, saudara-saudara, pembacaan tadi pagi apa, saudara-saudara? Bangsa ini disebut apa? Saudara baca tadi pagi, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan. Pasal 14. Jadi saudara, dengan bagian ini kita sudah dapat melihat bahwa Bapa mereka adalah Tuhan. Cuma mereka yang disebut kamulah anak-anakku. Kamulah yang disebut umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkau dipilih untuk menjadi umat kesayangannya dari segala bangsa yang lain. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa bangsa ini adalah kepunyaan Tuhan. Itu otoritas Tuhan. Itu kita tidak bisa ganggu. Allah yang memilih. Tidak ada orang yang bisa memprotes. Kenapa Allah cuma pilih satu? Allah punya rencana di dalamnya, saudara-saudara. Jadi saudara perhatikan di sini. Bagaimana juga Allah memberitahu kepada mereka. Kamu kalau memasuki tempat yang berat ini, kamu akan menghadapi kenyataan-kenyataan di mana ada peperangan. Kalau saudara perhatikan bagaimana Yosua yang meneruskan kepemimpinan Musa. Waktu dia memimpin, maka Tuhan memperlengkapi dia benar-benar dengan sikap hidup yang kokoh. Tidak usah takut. Ya, Tuhan memberi jaminan kepada bangsa ini melalui Yosua. Jangan takut, jangan kecut hatimu. Ya, Tuhan memberi jaminan. Ya, mereka satu bangsa yang kecil, tetapi Tuhan memberi jaminan. Jangan takut, di mana kakimu berpijak, di situ daerahmu. Luar biasa. Tuhan memberi jaminan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Tuhan memberi peringatan kepada mereka. Kalau kamu memasuki tanah ini, pembacaan tadi berkata, bukan karena jasa-jasamu. Bukan karena perbuatanmu yang baik dalam bahasa, pengembangan bahasa. Bukan karena engkau telah dalam bahasa itu disebut perbuatan-perbuatanmu yang memberikan apa yang diperlukan orang lain. Engkau telah menservis, engkau telah berbuat baik. Bukan itu. Tetapi Tuhan berkata karena bangsa-bangsa yang ada di Kanaan itu, mereka adalah bangsa-bangsa yang tidak bertobat. Sehingga Tuhan menghukum mereka. Mereka dihabisi dan bangsa lain menduduki tempat mereka. Dan kedua, Allah telah memberi janji. Allah telah membuat satu ikatan janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub melalui Kejadian pasal 12. Saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 12, di sana disebut begini, saudara-saudara. Pasal 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya lah di situ mezbah bagi Tuhan, ya. Mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan, saudara-saudara ya. Jadi saudara lihat di sana, Abraham telah menerima janji itu, saudara-saudara ya. Abraham telah diikat Tuhan dengan perjanjian bahwa kamu akan memiliki
tanah itu. Jadi Tuhan pegang janjinya. Dan saudara perhatikan beberapa ratus tahun kemudian itu menjadi kenyataan bahwa bangsa ini menduduki tempat itu. Saudara-saudara ya. Kalau saya coba jelaskan sifat manusia ketika memperoleh sesuatu setelah sekian lama berjuang dan berusaha, maka manusia cenderung merasa itu adalah kemampuan. Memang secara manusia, saudara-saudara, kita telah berjuang, kita telah berusaha, kita telah mati-matian. Ya. Maka selayaknya kita dapat berkata, karena aku. Itu secara manusia. Tetapi Tuhan memberikan satu alasan kepada bangsa ini. Bahwa bukan karena jasa-jasamu lah sehingga kamu menduduki tempat yang besar ini. Tempat yang penuh berkat ini. Tetapi karena kebejatan bangsa-bangsa di situ, sehingga aku menghukum mereka dan kamu bisa masuk. Lalu kedua, karena ada ikatan janji dengan nenek moyangmu, sehingga kamu bisa masuk ke situ. Saudara-saudara. Jadi ini alasan Tuhan. Kalau manusia bisa bertepuk dada, kalau Israel bisa bertepuk dada, itu karena mereka, kalau dibandingkan dengan hidup mereka, seperti saya katakan tadi di bagian terakhir, bangsa ini tegar tengkuk. Tidak ada penilaian positif Allah terhadap bangsa ini. Sehingga hanya adalah keturunan Kaleb dan Yusak yang bisa masuk. Karena 40 tahun bangsa ini tidak konsisten. Satu saat mereka menyembah dan takut, tapi sesudah itu mereka melawan Tuhan. Satu saat mereka menghadapi kesulitan, mereka ingat Mesir lagi, mereka menghina Musa, mereka menghina Tuhan. Apakah kami harus mati di tempat ini? Inilah keadaan mereka. Sehingga dikatakan di ayat yang terakhir, engkau bangsa yang tegar tengkuk, engkau tidak bisa dipegang mulutmu. Ada jasa apa? Di sini kita melihat harus ada pengenalan diri. Israel disuruh, kenalah dirimu sendiri dulu. Perhatikan kelakuanmu. Perhatikan keadaanmu. Engkau adalah bangsa yang tidak bisa dipegang mulutmu. Engkau adalah bangsa seperti lembu yang tidak bisa dikekang. Seperti lembu yang liar. Engkau adalah bangsa yang tidak bisa dikendalikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau saja Tuhan tidak pengasih dan penyayang, bagian pertama mereka melakukan penistaan kepada Musa dan kepada Tuhan, sudah habis mereka. Tetapi itu sebabnya mereka dibawa berputar-putar 40 tahun. Tuhan menguji mereka, Alkitab berkata, supaya Tuhan mau tahu bagaimana keadaan mereka. Kalau kita baca di 1 Korintus, semua kita belajar dari Israel. Tetapi jangan lupa, mereka kepunyaan Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun yang terjadi dengan mereka, Tuhan yang urus mereka. Tuhan yang langsung berurusan dengan mereka. Tidak boleh bangsa lain. Ya. Allah memberi jaminan, siapa yang memberkatimu akan diberkati bangsa itu. Tapi siapa yang mengutuk engkau, mereka akan dikutuk. Saudara lihat di sana jaminan Tuhan. Jadi saudara perhatikan bahwa walaupun bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, tapi mereka kepunyaan Tuhan. Mereka diberi satu tanda bagi dunia ini. Kalau pohon aras mulai berbuah, maka perhatikan tanda-tanda saman. Bangsa ini menjadi tanda. Menjadi tanda bagi dunia ini.
Tetapi saudara lihat juga, saya ulang lagi, bahwa kalau mereka bersalah, maka Allah yang mengatur mereka, Allah yang mengurus mereka. Oleh sebab itu Allah memberikan satu pernyataan, jangan merasa berjasa. Kamu jangan merasa berjasa kalau kamu memasuki tempat itu. Saudara-saudara. Ini satu peringatan kepada Israel, tetapi ini juga satu peringatan bagi kita sekalian. Saudara-saudara. Bahwa apapun yang kita lakukan, keberhasilan apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan lalu dia menghasilkan yang luar biasa, kendalikan diri. Saya mengambil beberapa contoh di dalam Alkitab, bagaimana pengendalian diri di dalam menghadapi kenyataan-kenyataan yang baik. Kitab Daniel, luar biasa. Kalau kita ikuti perjalanan Daniel, maka kita kenal ini seorang yang sangat, kehidupan moralnya, kehidupan kepribadiannya, kerohaniannya, imannya begitu tinggi. Dia melewati 4 raja, saudara-saudara ya. Dia melewati Raja Nebukadnezar, Belshazzar, Darius, Kores. Apa yang kurang tentang Daniel? Tetapi mari kita belajar dari sosok ini. Kita belajar dari seorang yang luar biasa ini. Pengalamannya. Kalau kita ikuti pengalaman Daniel, maka apakah kita bisa seperti dia? Kita mengingat awal perjalanan hidupnya sudah dikatakan di Daniel pasal 1 ayat yang ke-8. Kita lihat bersama-sama ayat itu. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan, kalau siapa yang sudah dapat dan bisa membaca, 2, 3. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin bangsa pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Saudara, ini adalah satu ukuran moral kekristenan yang paling top. Mempunyai satu pernyataan pribadi kepada Tuhan, saudara-saudara, tidak akan menajiskan dirinya. Ini satu level rohani yang paling tinggi. Sehebat-hebatnya manusia, sepinter-pinternya manusia, tetapi kalau dia mempunyai kelakuan yang kurang baik, di mata Allah tidak ada arti orang itu. Yang Allah lihat pada seseorang adalah kesucian hidupnya. Saudara mau sambut ayat ini? Saudara mau sambut pernyataan ini? Yang Allah lihat dari setiap pribadi kita adalah kesucian hidup kita. Biar engkau hebat, biar engkau pinter, biar engkau kaya, biar engkau dihormati oleh dunia, tetapi di mata Allah Anda tidak benar. Anda paling bawah. Saudara-saudara, Daniel, dia mempunyai pengalaman rohani start. Dia mengawali ini dengan satu pernyataan, satu komitmen. Di negara yang lain, di tempat yang lain. Tetapi dia memulai dengan satu kehidupan, menjaga kehidupan rohaninya. Saudara-saudara. Disinilah titik tolak seseorang. Sama dengan seseorang waktu mulai mengenal Tuhan, bertobat. Situ awal yang luar biasa, saudara-saudara.
Di sana satu langkah yang berani, tapi satu langkah yang suci. Di mana manusia, di mana seseorang, bila dia mempunyai satu pengalaman rohani dengan Tuhan, itu adalah start yang baik bagi kita sekalian. Dan disinilah kita mulai diuji. Memang kata-kata kita, pernyataan kita perlu ada ujian. Dan Daniel, dia mulai memasuki bagian-bagian itu. Dia mulai memperlihatkan jati dirinya. Siapakah dia sebenarnya? Dan saya tertarik. Ada satu ucapan. Setelah dia melampaui tiga kerajaan. Maka di pasal 9. Kita lihat Daniel pasal 9. Saudara lihat di sana. Daniel pasal 9. Dia teringat kepada bangsanya dan dia berdoa untuk bangsanya. Saudara. Dia berdoa dan kita kenal Daniel adalah seorang yang suka berdoa. Berapa kali satu hari? 3 kali minimal. Ya. Kalau kita mau memasuki peperangan hidup, maka jangan sampai hilang hidup doa kita. Saudara, kalau anak-anak Tuhan tidak suka berdoa, dia suka kalah dalam peperangan. Bilang amin. Kalau Anda banyak berdoa, Anda banyak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Anda tidak suka berdoa, engkau memimpin dirimu sendiri. Sakarepu lewe. Ya, saudara. Semaunya saya. Saya sudah sering katakan itu kepada kita tentang Petrus. Waktu engkau muda, engkau pergi kemana engkau mau. Itu kerohanian muda, kerohanian mentah. Tidak suka diatur. Diajak berdoa, tidak suka. Diajak bersekutu, tidak suka. Itu tandanya Anda sedang memimpin dirimu sendiri. Tetapi waktu engkau menjadi tua, engkau dipimpin oleh seseorang dan dibawa kemana engkau tidak mau. Daging tidak suka, tapi roh Tuhan suka. Saudara-saudara, mari kita belajar duduk di kaki Tuhan. Dan inilah rahasia kemenangan Daniel. Melalui banyak tahapan pemerintahan. Tetapi Daniel tetap konsisten. Daniel tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Siapa punya hubungan erat dengan Tuhan? Ataukah doa hanya sambilan? Ya memang kalau sudah capek, saya alami sendiri. Tapi saya berusaha. Biar sudah capek, harus duduk di kaki Tuhan. Amin. Ambil waktu. Saudara bisa capek-capek cari uang, tapi engkau tidak mau capek dekat Tuhan. Apa artinya? Saudara-saudara, apa artinya? Ada orang berkata doa adalah nafas. Ada kebenaran itu. Kalau tidak ada doa, nafas kita mengap-mengap. Hadapi kenyataan, ketakutan, hadapi masalah. Kita mundur, maju. Tetapi saya lihat kejernihan hati Daniel dalam doanya. Pasal 9 ayat 18, kita baca bersama-sama ayat ini. Saudara perhatikan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami. Dan kota yang disebut dengan namamu, dia ingat Yerusalem. Kotanya, saudara-saudara. Berikut, sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu. Bukan berdasarkan jasa-jasa kami. Tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Terus, ya Tuhan,
dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan. Perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Seorang Daniel dari kejujuran hatinya, dia menyadari kalau dia bisa menghitung perjalanan hidupnya, dia bisa berkata, Tuhan, pujilah aku. Tuhan, angkatlah aku. Tuhan, aku telah begini, aku telah begini, aku telah begini. Beda doa Daniel dengan orang Farisi di Lukas pasal berapa? Lukas pasal berapa saudara-saudara? Bagaimana seorang berdoa? Lukas pasal 18. Saya buat bandingan. Lukas pasal 18. Mari kita lihat ayat itu. Perbandingan antara Daniel dengan Lukas pasal 18 tentang seorang Farisi. Mari kita lihat ayat 10 atau mulai ayat 9. Kita buat perbandingan di sini ya. Lukas pasal 18 ayat 9, 2, 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan pesina, bukan juga seperti pemungut cukai di sebelahnya itu katanya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Menceritakan apa yang dia lakukan. Dia buat pengumuman kepada Tuhan. Ingat semua ini Tuhan. Aku bukan seperti yang brengsek satu di sebelah ini. Aku ini hebat, rohaniku bagus. Saudara, jangan ada penonjolan diri bagi anak-anak Tuhan. Jangan ada kesombongan dalam berdoa, dalam beribadah, dalam melayani Tuhan. Rendahkan diri seperti pemungut cukai. Aku orang berdosa Tuhan. Daniel berdoa, Tuhan ampuni kami. Pengenalan diri. Kenalilah diri kita. Dan Tuhan berkenan dengan doa Daniel. Tuhan berkenan dengan doa penuh kerendahan hati. Daniel bisa saja dia berjasa. Dia bisa berjasa. Dia bisa menjadi seorang ikonnya bangsa Israel. Ya saudara-saudara. Dia bisa jadi seorang yang mewakili bangsa. Saudara, berapa saat lalu ada olahragawan terkenal Susi Susanti, Rudi Hartono. Mereka yang membela negara dalam olahraga menjadi perwakilan. Waduh. Dikenal negara ini karena reputasi, karena prestasi. Daniel bisa saja bertepuk dada seperti orang Farisi. Tuhan, aku berjasa untuk negaraku. Aku berjasa, aku memperlihatkan kerohanianku yang hebat. Bukan begitu Daniel. Dia berdoa dengan pengendalian diri, mengenal diri. Dia sudah berprestasi, dia rohaninya baik. Tetapi dia kenal diri, dia manusia biasa. Ya. Dia tahu dia ada dosa. Oleh sebab itu Daniel berdoa, saudara saya, luar biasa. Ya Tuhan, ampunilah. Dengarlah Tuhan, ampunilah ya Tuhan. Perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu.
Saudara lihat bahwa Daniel benar-benar menyadari keadaan hidupnya. Dia menyadari keadaan bangsanya. Dia menyadari bahwa reputasinya, kehebatannya, keberhasilannya tidak apa-apa itu dibanding dengan dosanya. Itu sebabnya dia minta ampun kepada Tuhan. Ampunilah aku Tuhan. Doa yang penuh dengan kerendahan. Doa yang tidak menonjolkan diri di hadapan Tuhan. Bukan seperti orang Farisi. Lihat saya telah begini, saya berbuat ini. Rohani memang saudara-saudara kelihatan. Tetapi rohani yang sombong. Ini yang bahaya. Sombong rohani. Tuhan menghendaki anak-anak Tuhan bersih dari segala hal itu. Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan rendah hati. Ya. Ada orang banyak kaor-kaor tapi tidak pernah berbuat sesuatu untuk Tuhan. Banyak orang yang diam-diam tetapi hasilnya luar biasa. Dia buat perubahan di gereja, dia buat ini, dia beri ini, dia lakukan ini. Tapi tidak sombong. Tidak seperti ayam berkokok, ayam cewek bertelur satu, seluruh RT kedengaran. Kokotok, ada apa? Aku telur situ. Lebih baik diam seperti penyu. Amin, saudara. Penyu diam. Saya pernah pergi ke Banyuwangi di desa apa itu. Waduh, naik mobilnya, tidak boleh pakai mobil kita. Masuk ke desa lalu di pinggir laut itu. Kita tunggu penyu, saudara-saudara. Kita tunggu penyu 1 malam. Tunggu penyu dia naik. Dikawal oleh petugas pantai. Petugas bilang, diam. Penyu ini senang didiam. Dia gali. Lalu dia mulai keluar. Ada penafsir berkata dia menyeteskan air mata. Keluar. Setelah itu dia tutup. Lalu dia berangkat lagi masuk. Tidak ada seperti ayam Bangkok tadi. Haleluya. Mau jadi penyu atau ayam Bangkok? Atau ayam Jowo? Ayam Manado? Apalagi orang Manado. Waduh, baru bawa papan 1 dia sudah. Apalagi orang Manado. Waduh, baru bawa papan 1 dia sudah. Pengumuman. Aku gawa papan sito. Tulis. Saudara-saudara, anak-anak Tuhan yang baik, lebih baik berkorban, bekerja. Ada hasilnya, haleluya. Dan tidak merasa, lihat aku. Hei, lihat saya. Daniel. Dan saya lihat ada satu juga contoh di dalam Alkitab. 1 Korintus pasal 15. Contoh yang kedua tentang Paulus. 1 Korintus 15 ayat 9 ayat 10. Kita baca ayat ini. 2 contoh ini cukup kepada kita, saudara. 1 Korintus 15 ayat 9 dan ayat 10. 2, 3. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Luar biasa Paulus. Pengendalian diri dalam berkata-kata.
Saudara tahu Paulus orang jahat, tapi waktu dia bertobat, saya sudah pernah jelaskan bagaimana perjalanannya sampai di Spanyol. Luar biasa saudara. Belum pernah ada seorang hamba Tuhan. Ya. Yesus pun tidak pernah berjalan kaki seperti Paulus dan berlayar sampai Spanyol dalam pribadi kemanusiaannya. Dan Paulus luar biasa, prestasi penginjilan, melahirkan jemaat, beberapa tulisan dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dia kuasai Perjanjian Baru. Saudara-saudara, di dalam 2 Korintus pasal 11, di sana dikatakan begini juga. 2 Korintus pasal 11, saya ajak kita lihat lagi bagaimana dia menuliskan itu. 2 Korintus pasal 11. Ayat 23. Ayat 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Sampai situ saja. Berjeri lelah. Pekerjaannya, pelayanannya. Wow. Luar biasa. Kita bisa berkata, wow Paulus luar biasa Anda. Kita bisa jempol, angkat jempol. Kita bisa masuk di Facebook tentang Paulus. Ini baru bilang berita, ini baru bilang message. Bukan seperti sekarang hoax, macam-macam. Ada sekarang grup-grup tiap hari yang kasih lihat ayam goreng, babi goreng. Tidak salah, cuma apakah itu komunikasi kita? Setiap hari dikasih muncul, saya makan babi goreng, saya makan ayam goreng, saya makan RW. Ini bukan message ini. Tapi Paulus tidak perlu digembar-gembor, aku bekerja. Bahkan di ayat itu dikatakan, di ayat terakhir di 2 Korintus itu, saudara perhatikan, perhatiannya kepada siapa ya? Dikatakan, ya ayat 28, 2 Korintus 11 ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat Tuhan. Full untuk Tuhan. Pelihara umat Tuhan, lahirkan gereja, pelihara mereka, utus hamba-hamba Tuhan, utus Timotius, utus Titus, utus Epafroditus. Ini semua orang-orang yang mendekati Paulus dan dipercayakan oleh Paulus. Dan Paulus, cuma dia mungkin bisa berkata, ikutlah teladanku. Prestasinya luar biasa. Tapi dia berkata, bukan aku, tapi kasih karunia Allah. Oleh kemurahan Tuhan, saudara dan saya bisa melayani Tuhan. Jangan berkata ini jasaku, tapi oleh pemakaian Tuhan. Tuhan pakai kita di gereja ini untuk kemuliaan Tuhan. Coba tepuk tangan dulu, haleluya. Tuhan pakai kita ada di gereja ini, bertumbuh di gereja ini, berhasil di gereja ini. Karena pemberian Tuhan. Akui dia dalam segala jalanmu. Tuhan mau Israel kenal diri. Mereka tegar tengkuk. Tapi Tuhan berkata bukan jasa-jasamu. Aku yang melakukan itu semua melalui kamu. Haleluya saudara-saudara. Sekarang kita tiba pada bagian terakhir. Apa yang kita harus buat? Saya ajak di ayat-ayat terakhir. Mari kita membaca di dalam kitab Mazmur. Amsal pasal 3 ayat 6 dulu. Amsal, kita berdiri bersama-sama. Amsal pasal 3 ayat 6 dulu. Coba dibaca, tampilkan ayat itu. Amsal 3 ayat 16. Mari kita baca bersama-sama ayat ini.
Amsal 3 ayat 6. 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah Tuhan. Buatlah pernyataan, Tuhanlah yang melakukan itu semua dalam kehidupanku. Mazmur 64 ayat 10. Mazmur 64 ayat 10. Kita lihat ayat-ayat yang mengakui Tuhan. Haleluya. 2, 3. Maka semua orang takut dan memberitakan perbuatan Allah dan mengakui pekerjaannya. 68 ayat 35. Mazmur 68 ayat 35. Kita baca ini dengan suara yang keras. Sebagai pernyataan kita, oh Tuhan, Engkaulah yang melakukan melalui kami. Bukan kami, bukan aku. Tapi dari Tuhan, kepada Tuhan, untuk Tuhan segala kemuliaan. Haleluya, ayat 35, 2, 3. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Akui dia dalam segala jalanmu. Jangan merasa engkau berjasa, tetapi Tuhanlah yang pakai saudara untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Oh Yesus, juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus Kaulah. Oh Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Tidak ada jasa kita, hanya ada Tuhan sedang pakai kita. Untuk kemuliaan Tuhan, mari angkat tangan kita dan berkata, Tuhan, pakai aku. Tuhan, jadikan aku berkat. Dan aku tidak berhak berkata, aku berjasa. Tetapi Tuhan yang pakai kita. Tuhan pakai Daniel. Tuhan pakai Paulus. Terima kasih. Glory, haleluya. Semua kita akui Tuhan. Sungguh Tuhan baik. Sungguh Tuhan perkasa. Surama satu kata bayar. Haleluya. Semua akui Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Surama satu kata bayar. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya.
memuji menyembah-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Engkau mengasihi kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami ditegur untuk kami terus berbuat segala yang baik. Dan oh Tuhan, melakukan perkara yang benar dengan tidak mengakui jasa-jasa kami sendiri. Tapi sungguh-sungguh hanya oleh belas kasihan-Mu, oleh kasih-Mu, masing-masing kami tidak ada yang terkecuali. Boleh melangkah hidup benar, hidup kudus, tidak menajiskan diri dengan apapun saja. Tolong Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja, dan kuasa firman-Mu, kuasa Roh Kudus membentuk kami. Makin hari kami boleh makin kudus. Makin hari kami boleh makin benar. Makin hari kami boleh penuh kerendahan, penuh kesetiaan, mengangkat yang tidak benar. Apapun ya Tuhan yang tidak Engkau kehendaki, Engkau tolong kami supaya kami benar-benar hidup untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Mu, melakukan kehendak Bapa. Tolonglah kami, tidak ada yang terkecuali. Mulai dari hamba-hamba-Mu sampai kepada umat-Mu, tidak ada yang terkecuali. Kami boleh melangkah di dalam iman, pengharapan, dan kasih yang makin sempurna. Sehingga sampai langkah terakhir, oh Tuhan, kami dibenarkan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Supaya pengiringan kami tidak menjadi sia-sia. Supaya kami juga ya Tuhan mencuri kemuliaan Tuhan. Tetapi ajar kami hanya memuliakan Tuhan di dalam hidup ini. Baik dalam rumah tangga, baik di masyarakat, baik di pekerjaan. Dimanapun Tuhan tolong kami. Supaya kami tetap hidup benar dan suci. Dan tidak menajiskan dengan perkara-perkara apapun yang disodorkan oleh iblis. Tuhan, ajar kami tetap tahan dalam menghadapi pencobaan dan godaan dari iblis. Baik dari dalam kami sendiri, dari tubuh kami sendiri, dan dari manapun datangnya. Engkau tolong kami, oh Tuhan, supaya kami masing-masing tidak ada yang terkecuali. Sampai kepada anak, mantu, cucu, masing-masing kami dimanapun berada. Tetap teguh, tetap setia, tetap melakukan kehendak Tuhan. Dan tetap bertahan, mengiring Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Memberkati kami semua, tidak ada yang terkecuali. Dan terus pakai hamba-Mu Bapak Gembala kami. Engkau bekerja. Engkau menyatakan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus dan kuasa firman bekerja. Sehingga mujizat terjadi. Engkau kirim banyak jiwa dalam ya Tuhan gereja kami ini. Oh Tuhan, baik jiwa baru dan jiwa lama. Engkau Tuhan sadarkan semua. Supaya masing-masing tetap teguh di dalam Engkau. Bahkan Tuhan, pakai tiap pribadi kami. Tidak ada yang kecuali untuk tetap berjuang melayani Tuhan, dan Engkau beri kemampuan dan kuasa untuk kami dapat ya Tuhan memenangkan jiwa oleh karena pekerjaan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, tolong terus kami dan berkati terus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, ada beberapa pengumuman untuk kegiatan kita seminggu ke depan yang perlu disampaikan. Pembacaan Alkitab harian kita, hari ini ulangan 14 dan sampai dengan minggu depan ulangan 21. Ibadah GBDI Ikan Mungsing, hari Rabu tanggal 23 jam 18.15. Sekali lagi kami himbau kepada jemaat terkasih yang berdomisili di sekitar Ikan Mungsing,
bisa mengikuti ibadah ini bersama-sama di hari Rabu depan. Doa puasa jemaat hari Sabtu tanggal 26 Juni jam 15 sampai dengan jam 17 di Main Hall GBD Raja Wali. Mari Bapak Ibu terkasih sidang jemaat, kita sama-sama berdoa di hari Sabtu, doa puasa bersama jemaat di tempat ini. Bertemu kembali di ibadah komunal minggu depan tanggal 27 jam 8 sampai dengan jam 9.30. Berikut live streaming di Main Hall GBD Raja Wali. Ibadah komunal sekolah minggu di jam yang sama di ruangan serbaguna. Ibadah gabungan pemuda remaja hari Minggu sore tanggal 27 jam 16.30 di Main Hall GBD Raja Wali. Dan ibadah keluarga muda di jam yang sama di ruangan serbaguna. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada yang terkasih Bapak Mesak Malela tanggal 21 Juni. Selanjutnya Ibu Yunike Febe Yuni Winardi tanggal 23 Juni. Ibu Yeni Taroreh tanggal 26 Juni. Dan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-22 kepada yang terkasih Bapak Tri Puput Wahyono dan Ibu Ratna Ayu Widyasari. Selanjutnya kami ucapkan selamat datang kepada jemaat terkasih yang baru pertama kali hadir di gereja bersama-sama dengan kita beribadah. Mungkin ada yang bisa berdiri, yang baru pertama kali hadir. Entah itu hanya bertamu, entah bertugas di Surabaya, silakan berdiri. Silakan, nggak usah sungkan. Selamat datang di GBD Raja Wali, bertemu dengan kami. Silakan duduk Bapak, terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita berdoa supaya ibadah kita tetap seperti biasa ini. Dengan melihat kondisi keadaan di Indonesia pada umumnya, COVID sedang merajalela, bisa-bisa ada peraturan baru lagi. Tetapi kita berdoa supaya Surabaya, oranye atau apa? Hijau. Haleluya, Surabaya hijau. Oleh sebab itu, jaga keadaan kita, ikuti prokes ya saudara-saudara. Pulang jangan bergerombol, pulang semua dengan membawa firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya ajak kita mengakui Tuhan besar dan ajaib karyamu. Kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Besar dan ajaiblah karyamu. Haleluya. Adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia. Sekali lagi, besar dan ajaib. besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Haleluya. Adil dan benarlah Jalanmu. Raja segala bangsa, Yang maha kuasa, mulia namamu. Akui dia, saudara-saudara. Dialah segala bangsa. Oh, sujud
Sekali lagi, layaklah segala bangsa. Oh, segala bangsa sujud kepadamu. Layak disembah, layak diagungkan, layak disembah. Oh, layak Tuhan yang terima semua. Haleluya. Bapa di surga, kami berdoa untuk khusus negara dan bangsa ini yang sedang menghadapi COVID-19. Tuhan, kami memanggil nama-Mu. Engkau yang berkuasa atas semuanya. Engkau yang mengendalikan keadaan apapun di negara-negara di dunia ini. Khusus di negara ini. Tuhan, tolonglah pemerintah kami. Tolong juga masyarakat Indonesia supaya ada kerjasama yang baik. Supaya COVID ini dapat dikendalikan dan di dalam tangan-Mu lah berjalannya COVID ini. Engkau yang dapat mengizinkannya, tetapi Engkau pula yang dapat menghentikannya. Itulah kekuasaan Tuhan. Kami mengakui semuanya bahwa di dalam tangan-Mu lah dunia kami ini Tuhan. Di dalam tangan-Mu lah kehidupan kami ini Tuhan. Kami serahkan Kota Surabaya khususnya. Izinkan kami dapat beribadah dengan baik setiap minggu. Tuhan, tolong kami. Tolong jemaat semua yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan, jamah kiranya kami semua. Lindungi kami semua Tuhan. Di rumah, di pekerjaan, di pasar, di perusahaan, di sekolah, di mana saja kami berada Tuhan. Engkau yang kendalikan kami. Kami ingat Bapak Yudiono yang sakit. Tuhan tolong dia. Dalam penderitaan Tuhan jamah kekasih ini. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Ibu Manginsela yang bertahun-tahun dalam keadaan sakit. Oh, di dalam tangan-Mu lah dia. Di dalam kendali Tuhan dia. Kami berdoa untuk pemuda Theo yang ada di Jakarta. Tuhan tolong anak muda ini Tuhan. Dengan begitu rajin dan giat bekerja. Tetapi kalau Tuhan izinkan hal ini terjadi. Ada maksud Tuhan yang baik. Tetapi dari tempat ini kami sama-sama sepakat berdoa satu hati. Dalam nama Yesus. Tuhan kiranya tolong sembuhkan dia. Semua yang hadir pada pagi hari ini. Kiranya tangan berkat ada pada kami semua. Yang berulang tahun pada minggu ini. Berkat Tuhan dihormati bagi kemuliaan nama Tuhan saja. Terpujilah nama Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu dengan segala usaha, pekerjaan dan seluruh rencana mereka. Ada di dalam berkat kasih karunia Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, kembalilah ke rumah masing-masing. Dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, pengentaran pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus.